Mari kita... Apa? Tadashi memprogramku untuk membantu. Tadashi! Sudah tak ada! Tadashi ada di sini. Ini Tadashi Hamada. Aku tidak akan menyerah padamu. Kau masih tidak memahaminya. Tunggu sampai adikku melihatmu. Kau akan membantu banyak orang. Teman-teman, aku... Kita semua pernah ngerasain kehilangan, iya kan? Entah itu kehilangan kecil-kecilan atau yang bikin dunia rasanya runtuh. Semua harapan kayak hilang gitu aja. Tapi gimana kalau pertolongan itu datangnya dari tempat yang gak kita sangka-sangka. Bukan dari teman atau keluarga dengan nasihat-nasihatnya yang kadang ribet. Tapi dari robot perawat gembul warna putih yang kerjaannya cuma nanya satu hal. Dalam skala 1 sampai 10, berapa peringkat rasa sakitmu? Kalau ditanya rasa sakitnya seberapa, ya sakit banget. Ini adalah kisah Big Hero 6 yang kalau kamu kira cuma film pahlawan super biasa, kamu salah besar. Ini cerita yang jauh lebih dalam guys. Ini kisah tentang gimana sebuah robot lucu tanpa disengaja jadi terapis terbaik buat nyembuhin patah hati. Kalau kamu penasaran gimana serunya, yuk simak terus alur cerita dari kami. Oh iya, sebelumnya bantu subscribe ya, biar channel kita terus level up. Kalau sudah, ayo kita mulai. Itu yang akan kami lakukan. Siapa kami? Cerita kita mulai di kota keren banget namanya San Francisco. Gabungan antara Tokyo dan San Francisco. Nah, disinilah kita ketemu sama tokoh utama kita, Hiro Hamada. Umurnya baru 14 tahun, tapi otaknya jangan ditanya ya. Jenius banget. Dua robot masuk. Lulus SMA umur 13. Gila kan? Tapi ya gitu, saking jeniusnya jadi cepet bosen dianya. Akhirnya dia malah nyalurin bakatnya ke pertarungan robot ilegal. Buat dia ini bukan cuma hobi, tapi ajang pembuktian. Ngalahin orang yang lebih tua pakai robot kecil buatannya, dan itu ngasih sensasi yang beda aja. Tak ada lagi Yama kecil. Tapi kenapa? Melihat adiknya yang nyanyain potensi, muncullah Tadashi Hamada, kakaknya Hiro. Tadashi ini kebalikannya banget. Dia dewasa, tanggung jawab dan orangnya hangat. Dia tuh kayak jangkar buat Hiro. Tadashi gak marah-marah atau ceramahin Hiro. Malah dengan sedikit trik, dia ngajak Hiro ke kampusnya, San Francisco Institute of Technology atau yang disebut sekolah para kutu buku. Di sana dunia Hiro langsung berubah total. Dia lihat proyek-proyek yang gila banget. Ada sepeda roda elektromagnetik super cepat buatan Gogo Taumago, laser plasma super presisi punya Wasabi yang perfeksionis, sampai bola-bola kimia ajaib ciptaan Honey Lemon yang ceria. Wow. Bahkan si Fred, maskot kampus yang super santai, semangatnya nular banget. Ini bukan lab biasa, tapi kayak taman bermain buat orang-orang pintar. Terus Tadashi nunjukin proyeknya sendiri. Sesuatu yang lebih lembut, dia buka sebuah bilik dan keluarlah robot putih gede yang empuk banget, kayak marshmallow raksasa. Halo, aku adalah Baymax. Namanya Baymax. Kata Tadashi, dia ini rekan perawat pribadi. Tujuannya simple, nyembuhin orang. Dalam skala 1 sampai 10, berapa peringkat rasa sakit? Hiro yang biasanya bikin robot petarung, awalnya ngeremehin. Tapi percikan ide itu udah nyala. Ketemu sama penemu-penemu hebat dan Profesor Robert Callahan, seorang legenda di dunia robotika. Dan bikin Hiro yakin, dia harus masuk universitas itu. Caranya, dia harus bikin semua orang kagum di pameran sains tahunan. Hiro pun kerja keras siang malam dan hasilnya revolusioner banget. Microbots. Ribuan robot hitam kecil yang bisa nyambung satu sama lain lewat pemancar di kepala. Bisa jadi apapun yang Hiro pikirin. Jembatan, menara, bahkan alat transportasi. Di panggung, demonya spektakuler banget. Semua orang melongo. Hebat sekali. Ada CEO teknologi namanya Alistair Cray.
yang langsung nawarin duit banyak. Tapi Hiro nolak. Dia udah nemuin tujuannya, belajar di tempat yang tepat. Hiro diterima di kampus impiannya dan bikin kakaknya, Tadashi, bangga. Bukan, aku mau bilang bahwa resletingmu terbuka selama acara. Tapi di tengah seneng-senengnya itu, tiba-tiba kejadian yang gak disangka-sangka datang. Pas Hiro sama Tadashi mau pulang, alarm kebakaran berbunyi. Gedung pameran kebakar hebat, dan Profesor Callahan masih di dalam. Tanpa mikir panjang, Tadashi yang jiwanya emang pahlawan lari masuk buat nolongin. Hiro udah coba nahan, tapi Tadashi tetap nekat. Terus ledakan dahsyat terjadi. Gedung itu hancur dan semua yang ada di dalamnya ikut lenyap. Dunia Hiro yang tadinya warna-warni jadi abu-abu. Dia bukan cuma kehilangan microbots-nya, dia kehilangan Tadashi, kakaknya, sahabatnya, pahlawannya. Beberapa minggu lewat, tapi waktu kayak berhenti buat Hiro. Dia ngurung di kamar, nolak makan, nolak ketemu siapapun. Surat penerimaan dari kampus yang dia impikan pun diabaikan. Ini bukan sedih yang nangis-nangis guys. Ini lebih parah. Dia narik diri dari semua orang. Buat dia, tanpa Tadashi, gak ada lagi yang penting. Kami hanya ingin lihat dan ingin tahu keadaanmu. Bayangin deh, kamu lagi capek-capeknya, baik fisik maupun mental. Terus tiba-tiba satu-satunya pegangan hidupmu hilang gitu aja. Nyesek banget kan? Itulah yang dirasain Hiro. Kehilangan itu bikin lubang hitam di hatinya. Di tengah galaunya Hiro, ada kejadian konyol yang malah ngubah semuanya. Pas lagi iseng rakit robot lama, kakinya kejatuhan komponen berat. Satu kata simple yang memicu keajaiban. Dari pojok kamar, sebuah koper merah kebuka. Pelan-pelan, dengan suara desisan, Baymax ngembang menuhin ruangan. Halo, aku Baymax. Dalam skala 1 sampai 10, berapa peringkat rasa sakit? Hiro yang lagi gak mood, jelas-jelas nyuekin dia. Dia cuma pengen robot itu kempes lagi. Tapi Baymax dengan programnya yang super lurus, gak bakal pergi sebelum pasiennya puas. Baymax mindah Hiro dan hasilnya Pindaian menunjukkan tidak ada luka fisik. Terus dia nambahin sesuatu yang bikin kaget. Pindaian juga menunjukkan suasana hati yang labil, khas remaja dan orang yang berduka. Robot ciptaan terakhir Tadashi ini ternyata gak cuma lihat luka fisik. Dia lihat luka di hati Hiro. Di tengah keselnya, Hiro nemuin satu-satunya microbot yang selamat. Anehnya, microbot itu gerak-gerak sendiri, kayak ditarik ke suatu tempat. Baymax dengan logikanya yang polos, ngira si microbot lagi sakit dan pengen pergi ke suatu tempat. Baymax langsung jalan keluar rumah ngikutin microbot itu dengan Hiro yang ngejar-ngejar sambil teriak-teriak. Perjalanan itu ngebawa mereka ke gudang tua. Mereka nemuin hal yang bikin syok. Ada orang produksi massal microbot ciptaan Hiro. Dan tiba-tiba muncul sosok misterius pakai topeng kabuki putih. Ngendaliin lautan microbots buat nyerang mereka. Sosok ini yang nantinya kita kenal sebagai yokai. Mereka untungnya berhasil kabur. Aku tahu ini terdengar gila, tapi Baymax juga ada di sana. Ayo katakan. Pas pulang, Hiro nggak lagi ngerasa hampa. Kekosongan di hatinya sekarang keisi sama sesuatu yang baru, amarah. Kebakaran itu bukan kecelakaan, microbots-nya dicuri. Dan itu artinya kematian Tadashi bukan tragedi sia-sia, itu pembunuhan. Dia mulai ngubah Baymax. Dia download data pertarungan dari kungfu sampai karate. Dia bikinin baju sirah keren warna merah, lengkap sama sayap dan roket. Dia ngubah simbol penyembuhan jadi mesin perang. Gila kan? Proses ini nunjukin apa yang terjadi di dalam diri Hiro. Dia nutupin lukanya pakai baja kebencian. Pas teman-teman Tadashi, Gugu, Wasabi, Honey Lemon, dan Fred datang menjenguk. Mereka malah keseret ke misi balas dendam Hiro. Walaupun awalnya ragu ya, rasa setia kawan bikin mereka akhirnya setuju buat bantu. Mereka sadar Hiro lagi jalan di jalur yang bahaya dan gak boleh sendirian.
Maka dimulailah transformasi mereka. Pakai keahlian masing-masing, mereka bikin kostum dan senjata super. Gogo dengan roda cakramnya, Wasabi dengan pedang lasernya, Honey Lemon dengan bom kimianya, dan Fred pakai kostum kaijunya. Mereka bukan lagi mahasiswa kutu buku, tapi tim pahlawan super. Konfrontasi pertama mereka sama yokai di dermaga nunjukin betapa bahayanya musuh mereka. Mereka berhasil lolos, tapi jadi sadar kalau ini bukan main-main. Tapi buat Hiro, rasa takut itu malah bikin tekadnya makin kuat. Amarahnya makin besar dan dia makin terobsesi buat ngehancurin yokai. Dorongan penuh. Tim akhirnya berhasil ngelacak yokai ke sebuah pulau terpencil. Di sana, mereka nemuin rekaman video lama tentang eksperimen teleportasi yang gagal. Eksperimen itu dipimpin Profesor Callahan dan pilotnya adalah putrinya sendiri, Abigail, yang akhirnya hilang di dalam portal. Dan semua itu terjadi karena Aleister Crey ngebain keamanan. Dan pas itulah yokai muncul. Oh tidak. Hantaman gravitasi! Terjatuh! Dalam pertarungan, topengnya berhasil disobek. Di baliknya bukan penjahat super, tapi wajah yang mereka kenal. Profesor Robert Callahan. Dia nggak mati. Dia pakai microbots buat selamat dan malsuin kematiannya. Semua demi balas dendam ke Crey. Melihat wajah itu, dunia Hiro hancur lagi. Pria yang dia kagumi ternyata jadi penyebab tidak langsung kematian kakaknya. Amarah Hiro sampai ke puncaknya. Dia udah gak peduli keadilan. Yang dia lihat cuma target. Baymax, hancurkan. Terus dia lakuin hal yang gak kebayang. Dia buka slot di dada Baymax dan nyabut chip perawat warna hijau peninggalan Tadashi. Mata Baymax langsung berubah jadi merah menyala. Robot perawat itu hilang, diganti mesin pembunuh. Baymax nyerang Callahan tanpa ampun. Teman-temannya syok dan ketakutan. Dengan susah payah, mereka berhasil nahan Baymax dan masukin lagi chip perawatnya. Seharusnya aku tidak minta bantuan kalian, Baymax. Kembali di garasi, dalam diam, Hiro coba benerin baju sirah Baymax. Dan disinilah guys, adegan paling ngena di film ini. Mari kita... Apa? Tadashi memprogramku untuk membantu. Tadashi! Sudah tak ada! Tadashi ada di sini. Ini Tadashi Hamada. Aku tidak akan menyerah padamu. Kau masih tidak memahaminya. Tunggu sampai adikku melihatmu. Kau akan membantu banyak orang. Di dada Baymax muncul video lama. Video itu nunjukin Tadashi lagi uji coba Baymax. Puluhan kali dia gagal, tapi dia gak pernah nyerah. Dia selalu senyum. Video itu berakhir dengan percobaan ke-84 yang berhasil. Air mata yang selama ini dia tahan, akhirnya pecah juga. Untuk pertama kalinya, Hiro nangis. Dia akhirnya ngebiarin dirinya ngerasain sakit yang sebenarnya. Aku nonton adegan ini juga ikut nyesek guys. Video itu kayak tamparan keras. Selama ini dia ngira berjuang buat kakaknya. Padahal dia malah ngehancurin semua yang diperjuangin Tadashi. Balas dendam cuma bakal ngubah dia jadi kayak Callahan. Hiro minta maaf ke teman-temannya dan mereka bersatu lagi. Bukan buat balas dendam, tapi buat nyelamatin kota. Apa yang kau lakukan? Kau ambil segalanya dariku saat... Puncaknya, di markas Crytek, tim Big Hero 6 bertarung pakai strategi, bukan amarah. Rebut topengnya!
Oke, rencana baru. Lupakan topengnya. Kau tidak keberatan aku putar-putar. Ya! Ini baru namanya reaksi kimia. Di tengah kekacauan, Baymax deteksi tanda kehidupan dari dalam portal. Abigail, putri Callahan, masih hidup. Tanpa ragu, Hiro dan Baymax terbang masuk. Mereka berhasil nemuin Abigail, tapi jalan keluarnya kehalang puing. Satu-satunya cara adalah Baymax harus nembakin tangannya buat ngedorong Hiro dan Abigail keluar. Tapi itu artinya Baymax harus tinggal. Hiro jelas nolak. Dia nggak mau kehilangan Baymax juga. Tapi Baymax menenangkannya. Sambil nangis, Hiro ngangguk dan mengatakan puas dengan perawatannya. Baymax pun melepaskan tangannya, mendorong mereka keluar dan menghilang di dimensi lain. Hiro pulang jadi pahlawan. Dia nyelamatin kota. Abigail dan Callahan ditangkap. Tapi Hiro ngerasain kehilangan lagi. Bedanya, kali ini gak bikin dia hampa. Dia belajar kalau cinta dan pengorbanan itu bagian dari hidup. Dia gak sendirian lagi. Dia punya keluarga barunya. Dia akhirnya daftar ke kampus, siap ngelanjutin warisan kakaknya. Suatu hari, pas lagi beres-beres, dia nemuin sesuatu di sisa tangan roket Baymax. Sesuatu yang kecil, warnanya hijau, dan penuh harapan. Chip perawat asli milik Baymax yang digenggam erat di tangan robot itu. Senyum Hiro langsung merekah. Dia sadar warisan terbaik dari orang yang kita sayang itu bukan kenangan pahit, tapi nilai-nilai yang mereka ajarin. Dia mulai bekerja dan gak lama kemudian robot putih gembul itu kembali mengembang. Kisah Big Hero 6 ngajarin kita kalau proses berduka itu emang ribet. Kadang kita tersesat dalam amarah. Tapi penyembuhan sejati itu datang dari menerima rasa sakit kita sendiri. Ini tentang menemukan kekuatan untuk bangkit lagi, membawa cinta dari masa lalu ke masa depan. Dan kadang, kita cuma butuh seseorang atau sesuatu yang tulus nanya, di mana sakitnya, buat mulai semuanya. Perjalanan Hiro ini keren banget ya. Mengajarkan kita tentang duka dan menemukan kembali tujuan hidup. Dan aku pengen tahu gimana pendapatmu tentang kisah ini. Apa ada film lain dengan tema serupa yang kamu suka? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih buat kalian semua yang menonton sampai akhir. Sampai jumpa kembali di next cerita. Salam dari kami.